Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sandi Putra dengan NIM D600240103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah material teknik yang berjudul Polimer Polipropilen yang diampu oleh Pak Ahmad Khalid Al-Ghofari. Yang pertama, polimer itu merupakan material yang sangat penting dalam berbagai aplikasi industri modern. Salah satu jenis polimer yang banyak digunakan adalah polipropilen, yang memiliki sifat mekanik dan kimia yang baik serta biaya produksi yang relatif rendah. Polipropilen telah digunakan secara luas dalam bidang otomotif, tekstil, pengemasan, dan peralatan rumah tangga. Dalam dunia teknik material, pemahaman terhadap struktur, sifat, dan proses pembuatan suatu material sangat penting untuk menentukan aplikasi yang tepat. Polipropilen sebagai salah satu polimer termoplastik menawarkan kombinasi unik dari sifat mekanik, ketahanan terhadap bahan kimia, dan fleksibilitas dalam desain. Lalu polipropilen adalah salah satu jenis polimer termoplastik termasuk dalam kelompok polyolefin. Polimer ini disintesis dari monomer propilena melalui proses polimerisasi. Struktur dasarnya terdiri atas rantai karbon panjang dengan gugus metil yang terkait pada setiap unit monomer. Struktur kimia dasar dari propilen adalah CH2 CH3. Gugus metil CH3 yang terkait pada rantai utama memberikan sifat khas pada polipropilen terhadap tiga bentuk stereoisomer dari propilen, yaitu yang pertama isotaktik, yang kedua itu sindiotaktik, yang ketiga taktik. Isotaktik propilen memiliki sifat kristalin yang tinggi dan lebih banyak digunakan dalam industri karena kekuatan dan kestabilannya. Struktur ini juga menentukan titik leleh, densitas, dan sifat mekanik material secara keseluruhan. Lalu sifat propilen sangat bergantung pada struktur molekul dan metode produksinya. Beberapa sifat utama dari propilen meliputi yang pertama itu sifat mekanik, yang kedua itu sifat termal, yang ketiga sifat kimia, dan yang keempat sifat fisik, yang kelima sifat listrik. Dari sifat mekanik ada kekuatan tarik tinggi, yang kedua ada tahan benturan, yang ketiga ada modulus elastis sekitar 1,5 sampai 2 GPa. Untuk sifat termal, titik leleh sekitar 160 sampai 170 Celcius. Yang kedua stabil hingga suhu 100 Celcius dalam penggunaan jangka panjang. Yang ketiga itu sifat kimia, tahan terhadap larut organik, asam, dan basa, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia umum. Yang keempat sifat fisik, ringan dengan densitas hanya 0,90 sampai 0,91 gram per cm kubik. Yang kelima ada sifat listrik, merupakan isolator listrik yang baik, stabil dalam lingkungan kelembaban yang tinggi. Habis itu lalu propilen dibuat dari monomer propilena melalui proses polimerisasi menggunakan katalis. Dua jenis katalis yang digunakan adalah Ziegler, Nata, dan metalosen. Berikut ini adalah metode umum dalam produksi propilen. Yang pertama ada bulk polymerization. Proses ini dilakukan dalam fase cair tanpa pelarut tambahan, sangat cocok untuk menghasilkan isotaktik propilen dengan tingkat kristalinitas tinggi. Yang kedua ada gas fase polymerization, digunakan secara luas di industri karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Monomer disirkulasikan dalam bentuk gas di dalam reaktor dengan partikel katalis. Yang ketiga ada slurry polymerization, dilakukan dalam media cair seperti heksana. Metode ini cocok untuk kontrol distribusi berat molekul dan pengendalian taktikitas polimer. Yang Setelah tahap polimerisasi selesai, produk polimer dikeringkan, dipotong menjadi butiran pelet, dan dikirim ke pabrik pengolahan lanjutan. Proses seperti ekstruksi, injeksi, modeling, dan blow molding digunakan untuk membentuk produk akhir. Lalu propilen memiliki performa yang baik dalam berbagai kondisi. Material ini tahan terhadap kelelahan mekanik, memiliki stabilitas termal yang baik, dan tidak mudah mengalami degradasi di bawah sinar UV. Jika ditambah adiktif, berikut beberapa aplikasi utama propilen. Yang pertama ada industri otomotif, komponen interior kayak dashboard, trim pintu, bumper, dan tangki bahan bakar. Lalu kemasan makanan, botol, dan lain-lain. Lalu ada peralatan rumah tangga seperti ember, kursi plastik, keranjang. Lalu ada industri tekstil, serat nonwoven untuk masker, karpet, dan geotekstil. Ya, lalu ada aplikasi medis seperti jarum suntik, botol infus, dan alat laboratorium.
Ya, sekian dari saya untuk bahan polipropilen, polimer propilen. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.